Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini bersama saya Vivi Juliarti Soleha, saya akan berbagi materi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum ke materi pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Mari kita simak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, kita langsung ke materi struktur eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Untuk struktur yang pertama, yaitu berisi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait seperti fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, yaitu struktur proses kejadian atau deretan penjelas, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas mengapa dan bagaimana. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu ulasan atau interpretasi, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh teks eksplanasi, kemudian kita akan analisis struktur eksplanasi setiap paragraf. Di sini terdapat contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Saya akan membacakan teksnya sampai selesai, kemudian nanti di akhir kita akan analisis setiap paragrafnya. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam ukuran waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 skala Richter, dengan korban tewas mencapai 283.100 orang, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Teks selanjutnya, di Sri Lanka dikonfirmasi sebanyak 45 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pulau wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket
diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili pada tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa cukup besar untuk berukuran Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Selanjutnya, di sini yaitu analisis struktur teks eksplanasi pada setiap paragraf. Paragraf pertama yaitu merupakan struktur pernyataan umum yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi dan dampak yang dihasilkan secara umum. Kemudian paragraf kedua sampai paragraf ke-6 berisi rincian fakta tentang kekuatan gempa, tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara-negara yang terdampak oleh bencana alam ini. Paragraf-paragraf yang menjelaskan secara detail termasuk ke dalam struktur pengembangan rangkaian kejadian. Jadi, untuk paragraf kedua sampai paragraf ke-6 ini merupakan struktur pengembangan rangkaian kejadian. Sedangkan paragraf ke-7 atau paragraf terakhir kembali dijelaskan mengenai ulasan dahsyatnya bencana alam gempa dan tsunami Aceh ini yang membuat bola bumi ikut bergetar. Jadi, untuk paragraf ke-7 ini merupakan struktur paragraf interpretasi atau ulasan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebahasaan teks eksplanasi, yaitu terdapat 3 kebahasaan. Kebahasaan yang pertama banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Kemudian yang kedua banyak menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi kronologis hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya, kita analisis contoh eksplanasi dari segi kebahasaannya ya, dari teks yang berjudul Demonstrasi Massa. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya.
Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem. Tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal reformasi di negara ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam beragam skala besar ataupun kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar, karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingannya yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong-il pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getong melakukan hal itu adalah warga yang tinggal pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur. Dengan kata semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya. Mereka pula bahwa tidak setelah terjadi pelanggaran kesewenang-wenangan, mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut dan berkata iya pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menzolimi mereka sendiri. Contoh hasil analisis kebahasaan teks demonstrasi yang pertama yaitu konjungsi sebab akibat. Kita lihat pada kalimat nomor 1, masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain agar hak dan eksistensi mereka diakui. Pada kalimat ini yang merupakan konjungsi sebab akibat yaitu konjungsi karena. Perlu diingat, konjungsi itu kata sambung atau kata hubung. Jadi, konjungsi karena ini untuk menghubungkan masyarakat berdemonstrasi dengan kalimat membutuhkan pengakuan dari pemerintah maupun pihak lain agar hak dan eksistensi mereka diakui. Contoh kalimat yang kedua yaitu demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Pada kalimat kedua juga yang merupakan konjungsi sebab akibat yaitu kata karena.
Analisis kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Kronologis berarti konjungsi atau kata sambung hubungan waktu atau urutan waktu. Contoh kalimat pertama, persoalannya kemudian pendapat manakah yang benar, sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya. Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Pada kalimat pertama yang merupakan konjungsi kronologis yaitu kata kemudian. Selanjutnya kalimat kedua, akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Pada kalimat kedua yang merupakan konjungsi kronologis adalah kata akhir-akhir ini. Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai apa saja sih contoh teks eksplanasi, mari kita lihat contoh fenomena pada teks eksplanasi. Yang pertama, fenomena alam. Fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Kedua, fenomena sosial seperti demonstrasi, kriminal, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga, fenomena budaya seperti upacara adat, lunturnya suatu baya, dan lain-lain. Tentunya masih banyak contoh-contoh fenomena eksplanasi yang terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.